Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh KM. Doa mulai. Doa selesai. Iya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Namanya Pak. Ada Pak. Kalau nggak salah ada 2 orang ya, siapa? Pak Hari sama Teri. Ari sama Teri. Seri. Oke. Kenapa nggak masuknya? Izin. Izin. Ya. Nah, di materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Betul. Sumber daya alam itu di sini ada apa aja? Ada tambang, kemudian ada hutan, dan ada laut atau maritim ya, betul. Nah, ini adalah materi yang sebelumnya kita bahas sebagai pengantar. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang yang ini, potensi sumber daya alam hutan. Ya, betul. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar. Nah, kalian di sini belajarnya itu yang pertama dengan diskusi. Jadi mendiskusikan tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, melalui presentasi juga kalian mengkomunikasikan hasilnya nanti di depan. Ya, jadi untuk hari ini tujuan pembelajarannya 2. Selanjutnya, nah sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu. Siap? Hah? Oke, berdiri silakan. Oke, siap? Oke. Oke. Terima kasih atas semuanya. Untuk semuanya. Ternyata mengekspresikan rasa cinta itu bukan cuma lewat mulut ya, tapi bisa juga menggunakan bahasa tubuh. Menyenangkan juga ya. Tapi masalahnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk sekarang silakan persiapkan kertas 1 lembar. Persiapkan kertas 1 lembar. Kalian akan mengisi soal tes. Silakan dipersiapkan. Ya, silakan langsung dikerjakan. Ini adalah soal nomor 1. Silakan dibaca dan langsung dibuat. Waktunya 1 soal 1 menit. Iya. Waktunya habis. Oke. Gimana soalnya? Susah nggak? Bisa nggak kerjainnya? Iya. Oke, nanti Bapak nanti saya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih di sini. Bagaimana potensi sumber daya alam hutan yang ada di sekitar kalian? Siapa yang mau menjawab? Oke, gimana? Oke, betul. Oke. Nah, yang selanjutnya, seperti apa sih potensi sumber daya alam hutan yang ada di Indonesia? Oke. Indonesia itu sangat banyak sekali jenis-jenis kayunya ya. Bisa kalian lihat di depan di sini. Ini ada banyak sekali jenis-jenis pepohonan yang ada di Indonesia. Dan ternyata di Indonesia itu ada 4.000 jenis kayu. Sangat banyak sekali. Karena kita di sini di iklim tropis, jadi di sini banyak sekali
jenis kayu yang ada sebar di seluruh wilayah Indonesia, dari mulai Sabang sampai dengan Merauke. Selanjutnya, silakan perhatikan video ini. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Pastinya tidak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Satu hal yang jelas kalau nggak ada hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemenin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga bakal ngaruh ke lingkungan dunia. Nah, itu tadi sedikit cuplikan tentang apa tadi yang kalian lihat Tentang pencemaran hutan. tentang Pencemaran hutan. ya tentang hutan ya. Jadi ada kayak apa ya tadi, kerusakan ya, kerusakan hutan. Oke. Nah, setelah tadi kalian menyaksikan video yang ada di depan, nah kemudian Bapak akan ajak kalian untuk lebih dekat lagi. Kalau tadi kita lihat Indonesianya, nah sekarang kita lihat yang lebih dekat dengan kita. Silahkan dilihat gambar. Ada yang tahu ini gimana? Nah, ini adalah salah satu daerah yang kelihatannya, nah ini tuh dicatat, tepatnya di daerah Cianjur. Nah, ini adalah lahan pertanian yang sebetulnya itu adalah lahan. Oke, jadi silakan kamu nanti analisis saja dengan teman-teman kamu gambar ini, ya dilihat dulu. Nah, kemudian nanti silakan dengan kelompok dijawab pertanyaan yang ini berdasarkan hasil pengamatan kalian, analisis kalian dari foto yang ada di depan tadi. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Kalau satu siap, presentasi ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lydia Inca Fitri dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah yang ada pada gambar tersebut adalah berubahnya lahan hutan menjadi lahan pertanian. Kedua, masalah tersebut bisa terjadi karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan beralih mengubah lahan hutan menjadi lahan pertanian. Dan ketiga, dampak yang terjadi pada masalah tersebut adalah terjadinya pemanasan global dikarenakan luas energi sedikit dan hilangnya tempat tinggal untuk hewan-hewan hutan. Keempat, upaya yang dapat dilakukan mengatasi masalah tersebut adalah memberikan pekerjaan kembali kepada masyarakat dan kembali fokus di kawasan lingkungan pertanian. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Sudah jelas presentasinya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah, Pak? Sudah. Oke, kita lanjut ke kelompok 2.
Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Dari kelompok mana perwakilan silakan. Oke, dari kelompok 4 silakan. Dengan potensi sumber daya alam yang begitu melimpah, manusia harus bisa memanfaatkannya dengan bijak agar tidak terjadi kerusakan hutan yang begitu besar. Oke. Dari kelompok saya. Siap. Oke. Terima kasih dari kelompok 5 dan kelompok 4 memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini. Kelompok lain tidak ada? Cukup? Oke. Nah, jadi setelah tadi kita belajar, kemudian juga tadi dari kelompok lain memberikan kesimpulannya dari hasil pembelajaran kita yang sekarang bahwa ternyata memang di sini. Nah, jadi di sini ketika kita sudah belajar tentang potensi hutan yang ada di Indonesia dan mengetahui juga bagaimana cara untuk melestarikan hutan tersebut. Seperti itu ya untuk materi hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Oke, banyak ini ya, banyak pengetahuan yang baru untuk kalian. Nah, semoga pengetahuan yang kalian dapatkan bermanfaat bagi kalian. Amin. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan tidak terkait pembelajaran kita hari ini? Ada yang sebelum Keberadaan hutan berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Gimana? Lagi? Apakah keberadaan hutan berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya? Oke, keberadaan hutan berpengaruh terhadap ekosistem. Ya, keberadaan hutan sangat mempengaruhi ekosistem yang ada di dalamnya. Kenapa? Tanpa adanya hutan sebagai rumahnya, maka yang ada di dalamnya itu tidak akan bisa hidup. Jadi anggap saja yang namanya hutan itu merupakan rumahnya. Tumbuhan dan hewan adalah penghuninya. Nah, dari hasil pembelajaran kita sekarang, nah, di sini ada pesan moral bagi kalian. Dalam perkembangan zaman yang semakin pesat, jumlah manusia pasti akan semakin bertambah. Betul tidak? Betul, Pak. Kemudian kebutuhan yang semakin banyak secara tidak langsung dapat menimbulkan kerusakan terhadap alam akibat eksploitasi yang semakin luas. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh kalian, bagaimana caranya untuk menjaga sumber daya hutan ini agar tetap dapat dimanfaatkan dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Ini tugas bagi kalian. Silahkan kalian kembali membuka kertasnya tadi. Oke, kalian lanjut untuk mengerjakan. Jadi Bapak ingin tahu tadi kemampuan awal kalian pada saat sebelum kita belajar seperti apa, dan sekarang setelah kita belajar kalian sudah paham atau belum? Oke, selesai. Silahkan LKPD yang tadi dan lembar jawabannya dikumpulkan. Jangan lupa diberikan nama, dan kelas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai potensi sumber daya alam tambang di Indonesia. Kalau tadi kita belajar tentang potensi hutannya, minggu depan kita akan belajar potensi tambang. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan kebanyakan begadang. Bagus, Pak. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.